ada bapak-bapak, bapak-bapak ya. Bapak dan Ibu, terutama yang menjadi kader dan hadir di hari ini dalam pelatihan kader Metro Mas Bersaing bersama Bu Wahyu pada pagi hari ini, yang insya kita semua dirahmati Allah ya. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Saya baru saja mengisi acara di Dinas Koperasi untuk penyuluhan dan juga tes urin bagi ASN di lingkungan Dinas Koperasi. Alhamdulillah hasilnya positif pesing. Artinya kita semua sehat ya. Mudah-mudahan yang di ruangan ini juga selalu diberikan kesehatan. Jadi Bu Wahyu, terima kasih sudah mempercayakan kami untuk membantu mendampingi Bu Wahyu dalam kegiatan proper PKN tingkat 2 ini. Mudah-mudahan bantuan ini bisa punya nilai manfaat bagi propernya Bu Wahyu. Mudah-mudahan tujuannya bukan cuma proper, tapi bagaimana kita menciptakan, apakah itu fasilitator, apakah itu konselor, ataupun para kader yang bersih dari narkoba. Jadi bukan cuma Kelurahan Margorejo aja yang bersinar ya Mbak Dasi. Rejo Mulyo, tahun ini yang Margorejo. Ya, bukan cuma yang di Mbak Titin ini 2021 iring Mulyo duluan. Jadi mudah-mudahan yang sudah bersinar kemudian jarang didatangi BNN, jangan padam sinarnya. Tetap bersinar ya, bersih dari narkoba. Dan harapannya Bapak Ibu semua, kita semua yang ada di sini juga bisa menjadi kader yang bersih narkoba, bersinar ya. Itu jadi sebagai pembuka, mungkin ada di antara kita yang sudah bertemu kami dan juga mendapatkan penyuluhan narkoba dari kami. Kalau untuk materi nanti kami tinggal di timnya Bu Wahyu. Bapak dan Ibu, terutama para Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat walaupun dalam waktu yang tidak terlalu banyak. Intinya begini Bapak dan Ibu, bahwa BNN bersinergi bersama pemerintah Kota Metro tidak akan pernah surut dalam melakukan upaya pencegahan, ya, dalam upaya pencegahan, karena kami yakin kita semua yang ada di ruangan ini berada pada gerbong yang sama, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kuncinya. Sebetulnya pemahaman dari kata P4GN itu sebagaimana di layar itu adalah upaya pemerintah pusat yang diamanahkan melalui BNN dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi filosofinya adalah apa yang dicegah? Yang dicegah adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobanya, dan apa yang diberantas? Yang diberantas adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobanya. Jadi kalau udah bicara narkoba ini bukan soal urusan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan, anak-anak yang masih muda, atau tesi yang sudah berumur 62 tahun lebih. Bagaimana kalau saya bercerita seorang perempuan, ibu guru, harusnya jadi tokoh, contoh, guru SD, tinggal di Metro Selatan, ya kan? Kerjanya di Lampung Timur, pakai sabu. Karena apa? Karena pengaruh teman bilang bahwa sabunya bisa ngurusin badan. Bu, yang bisa bikin ibu kurus bukan sabunya, di penjara itu lu bikin kurus. Karena sejatinya Bapak dan Ibu, kalau narkoba ini kan unik. Korbannya ya pelaku, pelakunya ya korban. Kalau orang merokok, orang minum nggak ditangkap polisi. Kalau dia habis minum, mabok, ganggu keamanan ketertiban, ditangkap polisi. Tapi kalau untuk narkoba, amit-amit. Pasal 127 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Kalau ini kan nanti saya jelaskan. Pasal 127 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu sudah jelas menyebutkan bahwa barang siapa ini nggak ada laki perempuan, anak kecil atau orang tua,
yang menyalahgunakan narkotika. Kita lihat dulu golongannya berapa. Golongan 1, sabu, ganja, ekstasi. Bagi siapa? Bagi diri sendiri lah, belum nyuruh orang pakai ya. Bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara 4 tahun. Nah, jelas itu. Kalau narkoba nggak ada ampun, karena dia di KUHP nggak ada ketentuan hukumnya. Karena dia 1 dari 3 kejahatan luar biasa. Bahasa Jawanya itu International Extraordinary Organized Crime. ini. Selain korupsi dan terorisme, dia nggak kita temukan untuk urusan hukuman itu di kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dia diatur khusus dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal 4 disebutkan inilah politik hukum negara dalam menangani permasalahan narkotika. Ini bisa kita sebarluaskan. Yang pertama di A, negara menjamin ketersediaan narkotika itu hanya untuk 2 hal. Yang pertama pelayanan kesehatan, medis, harus pengetahuan orang medis, nggak bisa sembarangan. Yang kedua untuk pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, titik, nggak pakai koma, no debat. Berikutnya, sudah tugas negara untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan dan edar gelap narkoba. Diamanahkanlah ke BNN kepada Pak Polisi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Karena nggak ditemukan di Indomaret sama Alfamart yang terang. Makanya ini peredaran gelap di bawah pohon, di bawah tempat sampah, di tempat-tempat gelap biasanya. Orangnya nggak ketemu. Nah, dan yang terakhir jangan lupa, negara sebetulnya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi itu, Pak? Serangkaian upaya proses pemulihan seseorang dari ketergantungan narkotika. Kata kuncinya, kalau yang direhabilitasi ini berarti siapa? Mereka yang direhabilitasi ini adalah korban, penyalahguna, dan pecandu. Kalau dia bandar, pengedar, atau kurir, ya tangkap, masukin penjara. Nggak ada rehabilitasi buat mereka. Iya. Kalau nanya bandar di Terbinaan sana, urinnya itu negatif kalau dites. Saya murni dagang kok, Bang. Kenapa? Saya nggak peduli orang yang pakai obat ini mau mati atau sakit. Yang penting saya dapat uang. Ayo 1 gram mas berapa? 1.300.000. Sabu 1 gram 2 juta. 1 gram nanti timbang garam halus di rumah. 1 gram paling tak ujung sendok itu 1 gram. Itu dipakai 5 orang. Bisa sum-suman 400.000, 500.000. Kalau nggak ada duit bisa ngebon. Kalau nggak ngebon nyolong, nodong, bohong. Jadi kalau ada orang yang kita melihat masuk barang 10 kilo, 100 kilo, 1 ton, kita bayanginnya bukan uangnya ya. Kalau uangnya ngomong 1 kilo 2 M, 1000 gram. 1000 gram kali 2 juta, 2 M. 10 kilo, 10.000 gram kali 2, 20 M. Yang kita lihat berapa yang bisa dirusak dari kita itu. Itu yang kita lihat. Kenapa sih Pak barang itu mudah banget masuk ke Indonesia? Kok kayaknya dilolosin sama negara-negara itu? Diproduksi di Cina harganya murah, 1 gramnya 20.000. Dibawa ke Indonesia, banyak yang suka, harganya 2 juta, banyak yang beli, banyak yang mau. Padahal sudah jelas di pasal 127 itu, pakai untuk diri sendiri aja pidana, pakai untuk diri sendiri pidana. Jenis-jenis narkotikanya makin kesini makin banyak yang baru. Zaman saya belum kenal namanya sinte.
Ibu-ibu pernah dengar Sinte nggak ini? Udah masuk metro. Sinte. Ya, kalau ada yang ngomongin Sinte, anak kita, kawannya anak laki kita, berarti lagi ngomongin ganja sintetis. Bahasa Jawanya sintetik kanabinoid. Ganja sintetis itu tembakaunya ganja disemprot cairan kimia tertentu sehingga efeknya sekian kali lipat dari ganja. Ini cairannya. Jadi kalau ada mendengar istilah sinte, hati-hati itu. Bukan ngomongin sinden. Kalau ada yang ngomongin cimeng, tahu nggak cimeng? Berarti lagi ngomongin ganja. Itu nama jalanan. Jangan keliru dengan cireng. Nanti kalau nggak dengar cimeng, dikiranya anak kita lagi ngomongin cireng. Gara-gara satu huruf kita tenang-tenang aja. Padahal anak kita ngomongin cimeng di rumah. Kucingnya gantilah namanya dari cimeng kasih ya. Pororo. Pororo itu saya sering dengar dari ya. Jadi Bapak dan Ibu, bahasa anak sekarang lain sama bahasa zaman kita juga harus update. Selaku orang tua kita juga harus update dengan bahasa mereka. Dan saya minta tolong betul lebih diketatkan lagi untuk pengawasan penggunaan gadget, setan gepeng, ya. Karena bukan cuma narkoba nih. Sekarang trennya jual beli narkobanya pakai platform media sosial. Nggak harus ketemu. Transfer uangnya gimana Pak? Kalau nggak top up dana. Lah ketemuannya piye? Ditaruh di suatu tempat, dipoto, share-lock. Zamannya canggih, jadi kejahatan ini mengikuti kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi. Lah ini sajane kan mendekatkan yang jauh toh. Bukan menjauhkan yang dekat. Iki di meja makan semuanya gini. Tempat kumpul semuanya gini. Alumni kumpulan gini. Nah terus sampai nanti begitu makanan datang foto. Harus gimana? Jadi yang dulunya diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, sekarang justru menjauhkan yang dekat. Mungkin kalau gambar di kaleng tongguan itu bisa berubah, mereka pegang handphone itu. Nah terus bapaknya kemana? Ada yang tahu nggak? Bapaknya yang foto. Jadi bapak dan ibu sekalian, kalau nanti untuk literasi banyak, baik di YouTube maupun di Google, ya. Cuman hati-hati saja, karena kan sekarang narkotika yang ditawarkan itu dalam bentuk yang bisa menarik perhatian anak-anak, kelalaian kita kalau memperhatikan. Ini ganja ditawarkan dalam bentuk brownies. Anak kita yang tidak merokok, mungkin kalau ditawarkan ganja dalam bentuk rokok, dia nolak. Enggak Bang, saya nggak merokok. Tapi kalau dia mau kue enggak, brownies gratis. Karena dikiranya kue brownies enak, gratis, dimakan. Kemudian ada dalam bentuk permen. Ini jamur psilocybin. Ini maafnya nun sewu, kalau di Badan POM disebut jamur tai sapi. Anak-anak sekarang sudah tahu nyebutnya magic mushroom. Dibuatnya apa? Ini dibuat dalam bentuk keripik ini. Golongan 1. Ini yang dalam bentuk cookies, ini dalam kemasan nutrisari. Kemarin yang kasus di Jogja dalam kemasan keripik. Keripiknya 250 gram, harganya 1,5 juta. Keripik ompo yang 1,5 juta. Dia akan menawarkan bentuk narkobanya dalam jenis bentuk yang menarik, sehingga masuk pasarnya bukan cuma dari kita yang dewasa, mulai dari anak-anak.
Saya titip pesan sama anak-anak yang di rumah ataupun di lingkungan kita yang suka minum torpedo atau Powerade murah Bu, Rp2.000. Kalau ibu mau meluangkan waktu, diperhatikan tulisannya yang kecil-kecil itu di bungkusnya itu. Kok dia boleh beredar? Karena punya izin edar. Tetapi kalau ibu mau meluangkan waktu membacanya, di situ tertera jauhkan dari anak-anak karena mengandung pemanis buatan tinggi, mengandung pewarna buatan, unsur yang karsinogen, bisa kanker. Dalam jangka panjang pemakaian, kalau tiap hari diminum, fungsi ginjalnya kena. Sekarang kecenderungan di rumah sakit Cipto itu pada hari-hari tertentu mereka klinik hemodialisanya itu anak-anak remaja sudah banyak yang mengalami gagal ginjal, cuci darah. Minumnya yang pemanisnya luar biasa. Sekarang kan lagi dikampanyekan. Jadi tolong perhatikan, kita nggak melarang orang yang jualan itu ya. Cuman memang tidak boleh dikonsumsi tiap hari. Yang boleh tiap hari dikonsumsi dan disarankan di air putih. Itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita ini masih suka minum yang bersoda, Kratingdeng, extra jos gitu. Itu boleh, tapi tidak disarankan. Nah kalau anak-anak ini karena dia murah, dingin, masuknya kategori minuman berenergi, dalam keadaan dingin itu dia minum, nggak sadar tuh tiap hari. Ada mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, nggak sehat sebetulnya minuman. Tuh, ya. Next, Clara. Ini bentuknya permen. Ada yang kemarin itu dapat dari Buali atau Buali ya. Permennya permen rokok bentuknya. Jadi secara tidak langsung itu satu ngajarin anak kita ngerokok, walaupun bentuknya itu permen. Gak usah lah gitu ya. Walaupun mungkin permennya permen rasa permen ya, tapi karena dikemasnya dalam bentuk rokok itu ngajarin anak kita untuk, karena anak-anak kita itu adalah peniru yang paling baik dari orang dewasa. Dia tidak perlu dijelaskan, dia melihat orang merokok, dia perhatikan. Oh gitu, kalau sambil taruh di mulut, ambil korek, bisa sampai dibuang. Siapa yang dia lihat? Abangnya, bapaknya. Dia lihat abangnya mukulin hewan peliharaan tiap hari. Dia tiap hari menyaksikan. Gak menutup kemungkinan nanti dia besar mukulin itu gak apa-apa. Tiap hari dia melihat emak sama bapaknya ribut bertengkar. Apalagi ada KDRT gitu, amit-amit. Tidak ada yang menegur. Mungkin nanti tertanam baik di otak mereka sudah dewasa bahwa kekerasan dalam rumah tangga lumrah. Nah itu kita nggak mau anak-anak. Sehingga kalau pertemuan dengan anak-anak SMP, SMA apalagi, saya nggak nanya di sini siapa yang merokok, malu mereka. Yang saya apresiasi itu kalau ada yang angkat tangan, siapa yang belum pernah merokok di sini, siapa yang nggak pernah pegang rokok. Walaupun mereka malu-malu, tapi mereka jujur. Ternyata hanya sebagian kecil anak kita yang mengangkat tangannya. Artinya apa? Kebanyakan anak-anak remaja kita sudah terpapar oleh rokok. Karena apa? Pergaulan. Begitu kita tanya poinnya, bagi yang tadi tidak mengangkat tangan, berarti kan sudah mengakui ya, sudah pernah merokok atau terpapar rokok. Poinnya apa nak merokok di usia sekarang? Beli rokoknya pakai uang jajan atau nyolong rokoknya bapak jadi. Kelihatan keren? Enggak. Kelihatan lebih dewasa? Enggak. Kelihatan ganteng gitu sama teman yang putri? Enggak. Nah terus kalau nggak bisa jawab, poinnya apa kamu rokok? Nggak ada yang bisa jawab. Tugasnya kan cuma satu, belajar aja kan? Nggak ada yang lain, karena apa? Tangga mereka untuk mencapai cita-cita itu masih panjang. Kalau saya sama Bu Wahyu ini cuma tinggal nunggu pensiun selesai, mereka yang gantiin kita.
Mungkin zamannya kita ini mau kuliah nggak dipersyaratkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Anak-anak kita lulus ujian masuk